warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Baroroh. Saya adalah guru kelompok B1 di TK Islam Jamiatul Qura, Kota Magelang. Saya telah mengajar di TK Islam Jamiatul Qura sejak tahun 2008 hingga sekarang. Saya pada kesempatan kali ini akan berbagi pengalaman praktik terbaik saya dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru TK di Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya mengikuti apresiasi GTK Inspiratif tahun 2023 Kota Magelang yang mengangkat tema Ciptakan Pembelajaran Berkualitas melalui implementasi kurikulum merdeka. Praktik terbaik yang saya lakukan, saya beri judul Belajar Menanam Lebih Seru Bersama Senopati. Taman Kanak-kanak adalah salah satu penyelenggara pendidikan yang melayani peserta didik dengan rentang usia 4 sampai dengan 6 tahun. Kemampuan dasar yang dikembangkan di Taman Kanak-kanak antara lain pertumbuhan dan perkembangan fisik, meliputi koordinasi fisik motorik halus dan fisik motorik kasar. Kedua adalah kecerdasan, meliputi daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Yang ketiga adalah peletakan dasar sosial emosional yang meliputi sikap, perilaku, dan agama. Dan yang terakhir adalah pengembangan dasar bahasa dan komunikasi yang akan mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang siap masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Guna mencapai tujuan pembelajaran yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dengan optimal, diperlukan sosok guru inovatif yang mampu mengadakan pembelajaran yang menarik minat anak serta bermakna. Pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi anak usia TK seyogyanya melibatkan sebanyak-banyaknya indera, sehingga akan menghasilkan hasil belajar yang lebih optimal. Permasalahan yang saya temukan di kelas saya adalah kebosanan peserta didik mengikuti kegiatan dalam kelas yang cenderung monoton menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan permainan fisik yang hanya berorientasi pada lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Kebosanan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran diantaranya ditunjukkan dengan bermalas-malasan mengikuti kegiatan pembelajaran, ada yang meninggalkan kelas saat pembelajaran, dan ada pula yang mengerjakan LKPD dengan asal-asalan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, saya berinisiatif untuk berdiskusi dengan guru jenjang kelompok B dan pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan outing kelas praktek belajar menanam. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan motivasi dan menarik minat peserta didik untuk terlibat merawat kelestarian lingkungan melalui kegiatan menanam secara langsung. Kegiatan menanam kami adakan bersama Kebun Bibit Senopati Kota Magelang. Strategi pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan melayangkan surat izin kunjungan ke Kebun Bibit Senopati, kemudian kami mendapatkan surat balasan pemberian izin belajar di Kebun Bibit Senopati. Selanjutnya, kami, guru jenjang kelas B, berdiskusi untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kebun Bibit Senopati Kota Magelang. Dan inilah hasil belajar menanam bersama Senopati yang sudah kami laksanakan bersama peserta didik TK Islam Jamiatul Qura. Kegiatan menanam bersama Senopati diawali dengan berdoa bersama di sekolah, dilanjutkan dengan persiapan menuju lokasi Kebun Bibit Senopati dengan transportasi angkutan umum.
Tiba di kebun bibit Senopati, kita disambut oleh 3 orang pemandu yang akan memandu kegiatan belajar menanam lebih seru bersama Senopati. Kegiatan di kebun bibit Senopati akan dibagi menjadi 3 kelompok bermain. Yang pertama adalah memberi makan ikan, yang kedua menanam di kebun bibit Senopati, dan yang ketiga berkeliling di greenhouse kebun bibit Senopati. Perjalanan peserta didik menuju aula kebun bibit Senopati akan dipandu oleh seorang pemandu untuk membuat kesepakatan belajar bahwasanya mereka harus menyayangi tanaman, tidak boleh menyakiti tanaman, dan membuang sampah di tempatnya. Setelah kesepakatan belajar disepakati bersama, maka pemandu membagikan 3 kelompok belajar pada hari ini. Yang pertama, kita akan memberi makan ikan bersama. Ternyata kebun bibit Senopati mempunyai kolam ikan yang sangat luas. Anak-anak sangat tertarik untuk memberi makan ikan. Tim kami sudah siap memberi makan ikan. Coba lihat keseruan peserta didik kami memberi makan ikan secara langsung. Ternyata kegiatan di luar terasa manfaatnya memberikan motivasi luar biasa bagi peserta didik. Yuk kita tunggu kegiatan menanamnya seperti apa. Selanjutnya, pemandu mengajak peserta didik menuju lokasi yang kedua untuk melakukan kegiatan belajar menanam lebih seru bersama Senopati. Plastik polybag. Di dalam plastik polybag ini teman-teman ada yang tahu enggak? Pupuk tanah. Jangan takut kotor, ntar cuci tangan. Jangan dilapin-lapin ya ntar ya. Setelah peserta didik menanam dengan seru, pemandu akan mengajak peserta didik berkeliling di greenhouse kebun bibit Senopati. Di dalam greenhouse ini, pemandu menjelaskan berbagai macam jenis tanaman, ciri-ciri, dan manfaatnya. Ternyata tanaman sangat banyak jenisnya dan banyak manfaatnya. Setelah melihat langsung banyak jenis tanaman, pemandu akan mengajak peserta didik untuk memanen sawi hasil tanaman hidroponik. Ini kan cuma 10, nanti perwakilan aja ya. Kayak gini nanti. Potong aja. Begini. Kegiatan belajar menanam lebih seru bersama Senopati diakhiri dengan pengambilan hasil tanaman peserta didik yang telah dibuat bersama pemandu. Anak-anak membawa pulang hasil karya mereka hari ini. Demikian tadi pelaksanaan kegiatan inovasi pembelajaran berupa belajar menanam lebih seru bersama Senopati. Peserta didik menikmati kegiatan dan hasilnya jauh lebih berkesan bagi peserta didik dibandingkan dengan kegiatan dilaksanakan di dalam kelas saja. Guna meningkatkan layanan pembelajaran peserta didik, tentunya setelah kegiatan usai, kami telah melakukan evaluasi bersama. Evaluasinya tentu perlu melakukan kegiatan serupa untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal bagi murid. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah kami libatkan anak-anak untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Tindak lanjut yang kedua adalah kami sampaikan informasi kepada wali murid untuk mengirimkan foto atau video kegiatan anak-anak merawat tanaman yang mereka tanam dari kebun bibit Senopati Kota Magelang. Tindak lanjut yang ketiga, memberikan usulan kepada pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan serupa guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
Demikian praktik baik yang sudah saya terapkan di kelas dan sekolah kami. Semoga pengalaman praktik baik saya bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru TK Kota Magelang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.